Oke, ya excited banget ya lihat teman-teman ada di kelas story selling ya. Ini adalah kelas yang Legacy siapin untuk membantu teman-teman punya sebuah cerita yang bagus untuk nanti teman-teman bisa ceritain ya. That's why kita siapin cerita-cerita bukan cuma dari gua ataupun Yosua nanti yang bakal bagiin, tapi ada cerita-cerita dari beberapa leader-leader yang ceritanya udah teruji ya. Mereka sering pakai dan efektif ya untuk mendorong penjualan. So teman-teman, welcome di kelas story selling ya. Perkenalkan buat yang belum kenal, saya Reski, salah satu leader di Legacy. Nah, oh pointer ya sebentar. Boleh sama slide-nya ya. Thank you. Oke, siapa di sini yang pernah waktu ini partner baru, boleh angkat tangan partner baru? Partner, semua partner boleh angkat tangan? Oke, thank you, thank you. Oke, eh, kira-kira ya, sebelum kalian ada di Legacy, pernah nggak dengerin ada cerita orang klaim? Pernah denger? Pernah denger ya? Nah, itu cerita yang termasuk bisa dipakai. Oke, atau ada keluarga sendiri, atau mungkin diri sendiri. Klaim asuransi, entah asuransi kesehatan, pastinya bukan asuransi jiwa kalau diri sendiri ya. Berarti saya sedang berhadapan dengan arwah di sini. Enggak ya? Oke. Nah, jadi sebenarnya kita itu ada di sekitar cerita, teman-teman. Ya, sekitar kita itu cerita dan ketika teman-teman masuk ke industri asuransi, kalian belajar training, ikutin sistemnya, kalian akan ketemu dengan cerita-cerita lagi yang baru. Nah, jangan salah, cerita-cerita ini tuh perlu kita catat ya. Kita perlu ingat-ingat. Kenapa? Karena dari 10 tahun yang lalu sampai hari ini, kalau saya ketemu sama nasabah, kerjaan saya itu cuman cerita ya. Cuman cerita. So, teman-teman sekali lagi welcome para storyteller. Saya mau ceritain ada sepasang suami istri yang baru masuk ke rumah mereka yang baru ya. Jadi ini rumah tangganya baru, rumahnya baru. Ya, ketika mereka akhirnya uh, bangun pagi, mereka sarapan bareng, dan setiap pagi si istrinya bilang gini sama suami sambil lihat ke jendela, pih, liatin tuh, itu tetangga kita ya kayaknya mah gak bisa nyuci, kayaknya nggak bener nyucinya, tuh liatin, cuciannya kotor banget. Terus kemudian besokannya gimana? Dia lihat-lihat lagi sambil sarapan, tuh bener kan? Kirain cuma kemarin kotor, ternyata hari ini juga kotor. Kayaknya ini deterjennya murahan kayaknya ya. Atau memang orangnya nggak bisa nyuci. Begitu seterusnya, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, sampai akhirnya setelah 1 bulan dia bangun tidur, dia sarapan, dia lihat, wah, tuh liatin akhirnya tetangga kita udah bisa nyuci, ya, cuciannya sekarang bersih. Terus kemudian suaminya bilang gini, Pih, pagi ini tuh aku bangun lebih pagi dan aku bersihin jendela rumah kita. Di situ si istri mikir, oh berarti selama ini yang salah itu bukan cucian bajunya mereka, tapi jendela rumah gua yang kotor. So teman-teman, kadang-kadang ketika kita hari ini ketemu sama orang nggak closing, ketika kita ketemu sama orang, kita ceritain konsep dengan bagus, nggak closing. Kita mungkin even ceritain cerita, tapi kok nggak closing ya? Teman-teman, jangan buru-buru ngejudge bahwa salahnya ada di orang yang kita ceritain. Jangan-jangan bisa jadi cara kita nyerita ini yang belum bagus ya. Jangan-jangan kita belum mengupgrade diri, belum melayakkan diri untuk kita bisa dipercaya dan akhirnya menuai closingan. Jadi teman-teman, hari ini ada kesempatan buat kita belajar, kita dengerin cerita-cerita yang bagus, teman-teman bisa pakai dan uh, berharap ya ini membantu kita di kuartal 2 ya. Oke. So, kenapa story teman-teman? Ya, ada 5 poin sederhana yang bakal gue bagiin. Kenapa cerita? Teman-teman, lewat cerita, apapun yang kita mau sampaikan itu lebih mudah buat diingat. Percayalah, saya nggak ingat dengan jelas ya kira-kira sebenarnya uh, apa yang jadi
latar belakang dari misalnya nih teman-teman nonton Mission Impossible ya, cerita keseluruhannya teman-teman ingat, oke? Atau misalnya teman-teman nonton Final Destination, cerita keseluruhannya teman-teman bisa ingat tuh. Dan maksud dari si sutradara, bukan sutradara, sorry, penulis naskah itu akan sampai keterima sama kita. Karena apa? Dikemas dalam bentuk cerita. Oke, kita bisa ceritain tuh, lu udah nonton Final Destination belum? Gue ceritain ya, gue spill ya. Sayangnya gue juga belum nonton ya. Bagus banget ya, Ci ya. Sampai belum terus. Nah, kebayang nggak sih sebenarnya kita tuh ya sehari-hari kita tuh kayak gitu. Lu udah makan belum di Sedap Makmur? Ya, ada di Pajajaran situ sebelum Rumah Sakit Melinda. Itu enak banget. Harganya juga make sense banget. Gue kemarin pesen ayam rica. Nah, misalnya kayak gitu ya. Itu tuh lu ceritain dan orang bisa ke-trigger, persuade untuk mereka mau ikutan nyobain ya. Nah, kenapa? Karena cerita, teman-teman. Beda dengan kayak gini, kalau kita cuma kasih tahu, ada rumah makan enak di sebelah rumah sakit di Pajajaran. Misalnya gitu ya. Nah, itu nggak kena tuh. Tapi kalau misalnya kita sampaikan dalam bentuk cerita, itu 22 kali secara data lebih diingat dibandingkan non cerita. Jadi cuma informasi tok gitu ya. Saya ingat gimana dulu Riko ngerintis tahun 2001 bisnisnya sampai 2009 akhirnya collapse, dan ternyata di situ dia banyak belajar tentang bagaimana Tuhan yang tadinya dia seorang yang sombong dan hari ini kita kenal dia tetap angkuh ya. Agak sulit memang ya. Tinggal dikit kan ya. Oke. Kita ingat bagaimana Ko Victor ceritain dengan bagus ya di episode storytellingnya sebelum-sebelumnya, teman-teman bisa nonton recordingnya. Itu bagus banget gimana dia bisa menginfluence nasabahnya. Even dia nggak ceritain konsep apapun, dia cuma ceritain his personal story ya, personal story-nya Ko Victor dengan sangat bagus. Itu bisa. Dan sampai hari ini gue masih ingat ya. Nah, teman-teman, yang kedua adalah tambah bernilai ketika dikemas dalam bentuk cerita yang asik dan efektif. Jadi bukan cuma sekedar cerita, teman-teman. Ceritanya itu perlu sebagus itu. Nah, lihat di sini ada barang-barang ya. Ada barang-barang yang kalau di rata-rata average-nya itu 1,8 dolar. Dikumpulin ada 100 item. Barang-barang random yang mungkin udah nggak kepake di rumah, yang mungkin dulu ada dipakai sama orang tua, oma, pokoknya mah udah terkepake we judulnya. Ada banyak di rumah kita, mungkin banyak ya. Nah, dikumpulin sama dua orang, Rob Walker dan Joshua Glenn. Dia bikin Significant Object Project. Caranya gimana? Dia listing gambar-gambar ini, barang-barang ini di Amazon, dan dia kasih cerita di situ. Misalnya contoh ya, misalnya dulu garpu ini dipakai sama orang tua saya dulu waktu suapin saya puding setiap sore. Ketika itu dia cerita begini begini begini. Diceritain, setiap gambar itu punya ceritanya. Dan teman-teman tahu, ternyata nilai dari barang-barang ini meningkat pesat, tajam, melesat, dahsyat. Sampai 2.800%. Jadi total dana yang terkumpul itu adalah 8.000 dolar, teman-teman. Lu bayangin cuman ditambahin apa? Cerita. Jadi kalau lu punya barang bagus, ya, lu kasih kemasan cerita yang bagus, itu akan menambahkan nilai. Even barang lu nggak bagus, dikasih cerita bagus, itu jadi asik, jadi seru, jadi punya nilai. Nah, teman-teman, hari ini belajar ya, sekali lagi hari ini belajar gimana caranya supaya hal bagus yang ada di Prudential, hal bagus yang ada di Legacy, entah itu produknya, entah itu bisnisnya, teman-teman bisa ceritain dengan bagus. Ya, saya dulu pernah waktu itu belajar masuk ketika datang ke Legacy, kenapa ya? Kalau dengar si Koko ini ceritanya kok bagus banget ya. Tapi pas gue ceritain ke calon nasabah kok kurang bagus ya. Oh, berarti di gua poinnya. Salahnya di gua. Gua belum belajar cara nyeritain dengan bagus. Ya. Terakhir, waktu gue belajar sama Glenn cara jualan PCA, teman-teman. Ya, itu nah hari ini nih di atas ya lagi ada belajar how to deliver tentang critical illness. Itu gue ceritain biasa aja, even gue sendiri nggak pede gitu. Suka ngerasa gitu nggak sih? Oh, gue kayaknya aduh ini kayaknya nggak asik nih, pertemuannya nggak dapet ya. Nah, itu sebenarnya soal gimana kita prepare. Nah, waktu gue belajar, cara nyeritainnya kayak gini. Dan ini bagus. Gue catat, gue latih, gue coba. Teman-teman works. Hampir setiap yang saya ceritain segitiga proteksi, hari ini mereka tertarik nomor 2 dan tertarik mengconsider untuk punya PCA atau PCB ya. Jadi teman-teman belajar untuk bagaimana kita bisa ceritain dengan bagus.
Nah, kemudian kita bicara juga soal trust, teman-teman. Nanti Yosua bakal 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 banyak bahas tentang trust, tapi ketika kita mau dapetin trust, kita mau dapetin sukanya orang sama kita ya, itu sangat mudah dibangun dengan cerita. Ya, sangat mudah dibangun dengan cerita. Pesannya teman-teman bukan lu banyak-banyak cerita ya kalau lagi ketemu sama nasabah, bukan teman-teman ya. Perlu mereka yang lebih banyak cerita. Tapi lu perlu punya cerita dan cerita lu itu asik sehingga orang mau dengerin lu dan lebih percaya sama lu. Ya. Oke. Next, teman-teman, rasa. Nah, bicara soal rasa, teman-teman. Rasa itu adalah bahan baku utama pembelian. Maksudnya apa? Ketika kita hari ini ketemu sama orang, yang mendorong mereka, yang menggairahkan mereka untuk ngambil keputusan, yang buat mereka jadi, duh ini asik ya, ini menarik ya, itu pasti rasa. Rasa apa yang teman-teman bangun, rasa apa yang teman-teman buat untuk membantu mereka bukan cuma dengerin informasi tentang produk, bukan cuma dengerin informasi tentang konsep bagaimana membantu pasangan muda dan sebagainya, tapi rasa apa yang muncul teman-teman ketika kita bercerita. Nah, ketika mereka merasakan sesuatu, entah itu misalnya lu ceritain cerita lucu, mereka ngerasa lucu nggak? Ya, ketika lu ceritain cerita yang sedih, mereka ikut sedih atau enggak? Nah, di situ ujian, di situ bagaimana kita boleh menilai sebenarnya cara kita cerita udah bagus atau belum. Gue inget uh, Glenn itu pernah ceritain Pak Ali, ya waktu itu zaman dulu Pak Ali ya, sekarang Pak Welty, rekening 2-in-1 zaman dulu itu, sampai nasabahnya nangis. Nah, saya ingat saya pernah ceritain tentang education, ya nanti akan ada part juga tentang education yang bagus, Sansan yang bakal bawain, sampai nasabahnya berkaca-kaca. Ya waktu saya tanya pertanyaan, setelah beres cerita, saya tanya pertanyaan, sih kalau lu ada di posisi dia, kira-kira lu bakal pilih orang tua lu atau anak lu? Gak bisa jawab dia, nangis. Nah itu udah emosi, udah rasa teman-teman. Percayalah mungkin ya dari ada berapa ya tenaga pemasar prudensial? 25.000. Ya, 25.000. 25.000 ya. 200.000 dulu. Masalah. Sekarang mungkin mungkin setelah dibatasin SMA mungkin berkurang. Ya, tapi kalau misalnya, ya anggaplah misalnya ya betul 200.000 waktu awal-awal gue join pertama tuh 200.000. Sekarang ada mungkin digabung-gabung lah sama izin asuransi lainnya. Kalau Prudential sendiri aja kemarin berangkat ke Milan, ke Praha berapa? 1.000 ya. Bayangin. Berarti orang-orang yang bisa punya pertemuan-pertemuan yang efektif itu cuma berapa? 5% ya jumlahnya ya? Enggak, 200.000. 1,5%. Bener nggak? 1% dari 200.000 itu 2.000. Ini 0,5%. Hasil akhirnya apa raportnya? Raportnya adalah API lo. Nah, siapa di sini yang kita mau punya achievement di Prudential? Ini yang lain berarti ini ya, nggak apa-apa lah ya. Pilihan-pilihan ya. Teman-teman, ketika kita mau punya hasil yang bagus, kita perlu punya cara yang bagus. Ya. Nah, salah satu cara terbaik untuk kita dapetin perhatian nasabah, membangun rasa dari pertemuan ke pertemuan, itu adalah dengan cerita, teman-teman ya. Oke. Dan terakhir, teman-teman, apapun yang lu mau hari ini, teman-teman, kita ini mungkin uh, ketika hari ini lu datang ke Legacy ya, lu lihat di sini ada leadership, greatness connected to God. Wah, living a life to its fullest, to lead many people. Wah, kita tuh kayaknya uh, punya sejuta bahasa untuk ini kantor asuransi atau apa sih gitu ya. Sementara kalau misalnya di beberapa kantor yang lain mungkin topiknya lebih banyak tentang uang, uang, uang. Di sini juga banyak tentang uang, teman-teman ya. Tapi dari sudut pandang yang uang adalah segalanya, ya. Kalau lu punya uang, lu nggak perlu bla bla bla. Pokoknya semua pesan-pesannya itu nggak inilah nggak proper. Kayaknya di sini syarat dengan value. Nah teman-teman, tapi kalau kita nggak punya cerita yang bagus buat diceritain ke calon nasabah atau ke calon rekrutan kita, mereka nggak akan kena tuh, nggak akan ngerti maksudnya kita tuh apa. Maksudnya gini teman-teman, hari ini lu datang ke Legacy, kemudian ikutin empowering session. Ada Ko Victor, Ko Andre, hari ini ada Ko Ivan. Sharing hal bagus, sharing hal-hal yang keren. Dan lu rasa itu keren. Nah, ketika lu cuman bilang, Legacy itu keren.
itu hanya akan jadi sesuatu yang ngapain sih lu ngomong-ngomong gitu ya. Itu kayak perusahaan susu lagi ceritain susunya itu bagus ya, kayak perusahaan perusahaan apa, sekolah lah yang bilang sekolahnya nomor satu. Ya semua juga ngomong kayak gitu, bener nggak sih? Tapi bagaimana kita bisa ngasih tahu, let's say misalnya kalau ini agency ya, bagaimana kita ngasih tahu kita agency kita itu asik, bagus, nomor satu, punya value-nya bagus. Dengan apa? Dengan cerita. Nah, saya ceritain satu satu cerita ya. Ketika kita ngomongin soal leadership ya, leadership. Zaman dulu di 178 nih, Pascal 178, nggak kayak sekarang. Kita punya parkir unlimited ya. Tapi kita punya parkir terbatas sekali. Cuman, by the way yang belum tahu, Oten Coffee, Pascal 178, sebelahnya Gourmeteria ya. Itu parkir paling banyak 10 mobil, 12 mobil. Udah sampai muda-muda keluar dari parkiran depan kantor sampai kerajinan, teman-teman. Itu kalau hari Sabtu kayak gini training, parkir tuh di luar. Nah, siapakah yang punya privilege untuk parkir di dalam? Parkir di dalam, kalau nggak salah cuma 2 leader yang boleh ya. Cuma 2 leader yang memenuhi the best leader lah intinya ya, minggu itu. Dia dapat jatah parkir. Lah sisanya itu 10 lagi buat siapa? Pertanyaannya gitu kan. 10 lagi itu buat partner. Legacy memprioritaskan partner-partnernya untuk mereka yang jangan kepanasan, jangan kehujanan. Menurut gue itu keren. Kenapa? Karena berkaca sama keadaan gue di perusahaan sebelumnya, yang ketika, by the way, gue kerja di sebuah ruko gitu ya, yang kalau dengar bunyi klakson Pajero warna putih, itu kita semua ngibrit keluar, angkat kon gitu ya, ataupun palang ya di larang parkir, untuk supaya si bos bisa parkir paling depan. Kalau itu dia nggak dapet ya, itu bisa ngomel-ngomelnya seharian. Ah, gue pikir ini, kalau iya betul ada tulisan leadership di sini, pikir legacy itu benar-benar menghidupi loh. Nah, teman-teman, ketika gue ceritain dalam bentuk cerita, gue nggak lagi ngomongin legacy itu leadershipnya bagus. Ya lu ngomong mau sampai berbusa juga, cuman begitu, ya, nggak ada power apa-apa. Tapi lu bisa nge-feel, oh iya ya bener ya, beda nih leadership di tempat ini. Oke, sampai sini cukup jelas ya teman-teman ya. Oke, nah saya bakal bantu teman-teman, bukan saya by the way, yang bakal bakal ceritain bagian ini itu adalah seorang leader yang masih muda. Oh ya, kelamaan, kelamaan, kelamaan. Ya, kalau ketemu sama dia ngobrol, teman-teman bisa ngerasain, hatinya dan totalitasnya, atensinya penuh buat kita ya. Kita mau panggil Yosua. Oke, thank you, Sore. Gue nungguin momen ini sampai boles tadi kok. Makanya gue diem, karena gue ambil nahan ya. Benar. Oke, jadi pagi teman-teman. Eh, Tadi Korea udah bagus ceritain kenapa kita harus punya story gitu ya. Nah, sekarang kita pengen belajar gimana caranya kita memanfaatkan story yang kita punya itu di setiap momen kita ketemu sama nasabah. Oke, jadi kalau teman-teman siapa yang udah pernah ikutan kelas super sales, yang biasanya Koglen yang bawain ya. Nah, di super sales itu kita tuh ada empat poin. Nah, sebenarnya Yosef pengen nambahin satu, boleh kok Korea aja tuh yang gambarin atau ya kok ya. Oh, boleh di situ ya kok ya. Kayaknya gambar lu lebih bagus dari gambar gua. Jadi kan kita kalau kalau kita masih ingat ya teman-teman ya, ketika kita ketemu sama nasabah, kita perlu 4 poin ini kan. Kita perlu ngelakuin 4 hal ini. Yang pertama building trust, building needs, terus give solution, dan yang terakhirnya baru trial closing. Nah, tapi biasanya pada kenyataannya nggak selalu berakhir di trial closing. Ada aja yang namanya handling objection, terus nanti balik lagi ke trial closing, betul ya? Nah, tapi kita pengen belajar gimana caranya kita bawa cerita kita waktu pas kita masuk momen building trust. Dimana ini kan kita biasanya baru pertemuan pertama, baru pertemuan kedua, harus ningkatin trust-nya. Nah, biasanya kalau Yosua itu suka, misalkan nih kita datang ketemu sama nasabah udah janjian gitu ya, kita nunggu. Terus biasanya pertanyaan yang paling sering dilontarkan apa sih sama orang waktu baru pertama kali ketemu? Waktu pas baru datang nih, apa kabar? Terus biasanya selanjutnya pertanyaan apa lagi? Mau pesan apa? Iya betul. Tapi kalau misalkan baru basa-basi, baru mau duduk, biasanya lu dari mana? Bener nggak? Kita suka tanya gitu nggak? Ci, halo Ci, dari mana Ci? Halo kok dari mana? Itu pertanyaan yang paling gampang buat kita lontarin.
Nah, kalau kita kita juga kan biasanya kan ditanya gitu juga ya, ah, lu dari mana gitu ya, atau enggak kita yang ditanya duluan. Gue selalu bisa bikin cerita, mau itu ceritanya benar, mau ceritanya setengah benar, tapi kita harus bikin cerita kita supaya bisa ningkatin trust-nya. Jadi selain kalau yang di super sales kan kita cara kita ningkatin trust tuh gimana? Tampilan kita harus bagus, harus wangi. Nah ini ya kalau paling susah kalau naik motor ya, karena setiap kali ketemu nasabah baunya bau matahari ya. Asap kalau naik motor. Tapi kita berarti harus bawa parfum, tampilan harus oke, ya nggak? Waktu pas ketemu sama orang, posturnya harus bagus. Tapi kan itu kan secara looks-nya aja. Nah, kalau dari story, kita bisa gini nih, ini contoh ya. Saya baru datang gitu. Halo, Yos, lu dari mana? Oh iya sih, gue habis dari kantor. Tadi soalnya bantuin nasabah gue habis klaim. Gini, 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 gini. Nah, lu cerita. Padahal ada nggak nasabah yang hari itu lagi klaim? Enggak. Tapi kan di kantor kita ada nasabah yang klaim. Nah, kita boleh tuh pakai ceritanya, iya Ci, kemarin ada klaim nasabah gue di Jakarta, ini teh papahnya temen gue Ci. Aduh, padahal itu papanya Koko Edo. Tapi kan benar, papanya teman gue baru klaim di Jakarta, benar kan? Kayak waktu itu Koko Edo juga cerita ke polisi. Ditilang polisi kena ganjil genap, aduh Pak, papa saya lagi di ICU. Benar papanya lagi di ICU, padahal dia mau ke lapangan badminton. Tapi kan dia benar, dia bawa cerita ke polisinya. Sampai akhirnya polisinya, oh iya 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 iya, ya udah ya udah. Jadi nggak bayar apa-apa ya Koko Edo ya. Tapi itu maksudnya bisa dipakai loh. Waktu kita ketemu orang, kita bisa bikin short story kayak gitu buat ningkatin trust-nya kita. Jadi kita tuh ketahuan nggak kayak kan nggak seru ya kalau lu dari mana Yos? Dari rumah sih. Oke sih, jadi Yos mau ceritain ah kan nggak seru ya, nggak ada trust yang kebangun. Kita tuh image-nya nggak jadi bagus di depan nasabah. Tapi begitu kita tambahin sedikit aja, iya sih habis ngurus klaim lah, misalkan contoh ya, klaim siapapun bisa kita pakai. Terus biasanya, oh iya sih habis ketemu nasabah, soalnya dia mau bukain buat papa mamahnya. Kemarin tuh temennya dia, ada yang papa mamahnya habis sakit, habis banyak. Jadi makanya ini kemarin dia telepon Yusa suruh datang. Makanya ini baru baru beres sih tadi tanda tangan, sorry ya. Misalkan kita agak terlambat nih, sorry ya Ci, soalnya tadi tanda tangannya lumayan prosesnya lumayan panjang. Udah beres tapi sama temennya Yosua ini sekarang ngobrol sama Cici ya. Di momen itu kita tanpa harus tampilannya yang pakai jas apa segala macam, orang tuh trustnya naik loh. Jadi kebayang nggak? Mulai sekarang kebayang ya. Jadi waktu pas ketemu orang, kita bawa kasih short story dulu di depannya. Apapun itu, boleh pinjam story-nya dari teman-teman di sini, boleh banget. Nggak harus story sendiri. Agak dibuat-buat dikit nggak apa-apa, tapi jangan bohong-bohong gitu ya. Jadi bohongnya juga agak ngatur lah ya. Lihat ini. Oke. Terus masuk ke building needs. Kita udah nih kan, mulai ngobrol. Biasanya kalau kita pertama kali ngobrol, langsung kita ceritain tentang konsep, betul. Nah, tapi waktu pas kita ceritain konsep, nggak cukup cuma konsep doang. Perlu juga ada story-nya. Aduh, nih Cicil udah ngantuk karena story saya kelamaan ya. Oke, jadi kita perlu building needs. Biasanya kalau Yosua cerita pakai ini, jadi ini kita udah mulai masuk ya. Boleh kalau misalkan mau dicatat, mau diingat-ingat dikit juga boleh. Tenang aja. Eh, Story yang kita ceritain di sini nggak harus plek-ketiplek sama persis diceritain ke nasabah. Karena percaya nggak percaya, kok Edo juga bisa FPI miliaran rupiah, tapi dia waktu cerita satu cerita yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Ini nasabahnya lagi cuci motor, nasabahnya lagi nyapu, tengah malam nasabahnya pengen ngambil charger, ini padahal orangnya sama, kejadiannya sama. Cuman bisa dirubah-rubah ceritanya, seingatnya kok Edo waktu cerita sama si nasabahnya. Betul ya kok Edo ya? Jadi yang penting kita confident waktu pas kita cerita. Nah, satu cerita tentang building needs. Jadi nggak pernah kepikir bahwa hidup itu yang tadinya ada di atas banget bisa tiba-tiba ada di bawah. Jadi omanya Yosua 2015 itu lagi sehat-sehatnya, lagi pik-piknya. Oma itu tinggal di Purwokerto dan salah satu orang yang cukup terkenal di Purwokerto. Kalau ditanyain ke orang-orang gitu ya di Purwokerto, kenal nggak sama Ibu Lili Hogowati? Ah, kenal. Itu yang punya toko ini kan, yang punya restoran ini kan? Iya betul. Jadi Oma tuh punya bisnis banyak. Ada toko, ada resto, terus punya properti juga banyak di beberapa tempat. Sampai akhirnya di 2015 itu, Oma pergi liburan. Kebayang nggak? Udah umur 70, masih bisa pergi liburan, masih bisa bayar semuanya sendiri sama teman-temannya. Dan Oma bayarin teman-temannya liburan. Supaya bisa bareng-bareng berangkat. Jadi Oma yang bayarin. Pergilah ke Israel dan ke Yerusalem.
Waktu belum rusuh kayak sekarang ya. Jadi waktu itu masih tenang di sana. 2 hari sebelum Oma pulang balik lagi ke Indonesia, Oma lagi di toilet, terus Oma tiba-tiba jatuh, kepalanya kebentur sama si klosetnya. Ini H-2 pulang ke Indonesia. Jadi waktu pas dicek, akhirnya dibawa ke rumah sakit, karena omanya langsung nggak sadarin diri, dibawa ke rumah sakit, teman-teman yang lain semuanya pada pulang, oma harus stay, nggak boleh pulang sama si dokter. Dan ternyata oma ada pendarahan di otak. Jadi ternyata usut punya usut, kenapa oma bisa jatuh itu karena oma stroke dulu, kena serangan stroke, jatuh, kebentur, terus pendarahan di otak. Sampai akhirnya oma harus dirawat 4 bulan di Israel. Ya di Israel. Kebayang nggak sih 4 bulan? Bukan di negara sendiri, even bahasanya juga bingung gitu ya. Dan kalau orang tua dirawat berarti harus ada yang nemenin, bener nggak? Ya. Sampai akhirnya 2 anaknya dibawa, diberangkatin ke Israel juga, ongkos semua ya, dan nginep 4 bulan di sana. Setelah dilakukan operasi segala macam, untungnya Oma punya satu duitnya ada, terus yang kedua propertinya ada. Sampai akhirnya Oma jual setiap propertinya. Pertama jual dulu yang kecil, 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 sampai akhirnya Oma ada satu tanah cukup besar karena biayanya sangat gede ya. Waktu pas di sana tuh pokoknya total-total di sananya habis 4 miliar. Di Israelnya selama 4 bulan itu tuh 4 miliar. Jadi udah jual tanah yang kecil, jual tanah yang kecil, jual tanah yang kecil, tapi masih nggak cukup. Bawa pulang ke Indonesia juga bukan berarti sudah selesai kan? Semuanya masih terus harus bayar, masih harus ada pengobatan. Puji Tuhan waktu itu Oma diizinin nggak punya asuransi sama sekali. Travel insurance juga Oma nggak mau beli karena Oma nggak percaya sama asuransi. Dan akhirnya ada satu tanahnya Oma yang cukup besar, itu harganya 8 miliar. Sebenarnya dengan tanah ini dijual, semuanya selesai. Semua biaya-biayanya itu beres. Tapi kebayang nggak sih, gue jual tanah 8 miliar, kira-kira butuh waktu berapa lama sih? Oma waktu itu udah jual harga 8 miliar, harga pasarannya dijual 4 tahun nggak laku-laku, turunin 7 miliar, terus nambah lagi 3 tahun, jadi total 7 tahun. Baru akhirnya si tanah 7 miliar ini laku kebayar, dan puji Tuhan sekarang Oma udah nggak punya utang, tapi asetnya juga jadi udah tinggal 2 sekarang. Rumah sama ada satu toko. Dari yang tadinya punya puluhan, sekarang tersisa tinggal 2. Jadi ada momen di mana waktu kita ngerasa kita nggak butuh, gue udah sampai umur segini gue nggak pernah masuk rumah sakit. Ci, kok ternyata ada satu momen di mana kita nggak tahu kapan itu terjadi, di mana terjadinya, itu bisa merubah hidup kita loh, Ci. Sampai anak-anaknya semua harus ribut. Karena ini warisan apa segala macam kan akhirnya harus hilang. Terus yang tadinya tanah bisa dibagi banyak dengan adil, sekarang yang dibagi dengan adilnya cuma sedikit. Sampai akhirnya ini anak harus ribut apa segala macam, dan Oma sampai hari ini masih terbaring di rumah sakit karena nggak bisa kasih pengobatan yang terbaik kan, duitnya juga kan terbatas ya. Waktu pas kemarin kan belum kejual-kejual itu. Sampai Oma kondisinya udah ngedrop banget. Sekarang duitnya ada, tapi Omanya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi Yosua ngerasa ketika kita lagi sehat, itu momentum paling penting buat kita siapin asuransi. Memang kadang nggak kerasa manfaatnya, ngapain gue bayarin premi terus. Tapi kita nggak tahu kapan Tuhan izinin buat kita kena musibah. Ya. Itu satu story dari ceritanya Yosua. Yang thank you. Yang gue suka bawain, yang Yosua suka ceritain ke orang-orang tua, ke papa mama gitu ya, yang buat mereka tuh punya gambaran, oh, gue kalau amit-amit ada apa-apa, nanti anak gue ada ribut nggak ya? Nanti harus ada ini cekcok nggak ya? Nah, Yosua suka ceritain cerita Oma ini ke mereka. Siapa tahu bisa dipakai ceritanya ya. Itu yang pertama. Nah, nggak berhenti sampai situ, kita ada satu contoh cerita lagi yang bisa kita pakai bareng-bareng. Tapi nggak asik kalau saya terus yang cerita karena bosan. Nah, hari ini kita mau undang yang cantik. Boleh dong, Cici Sansan. Kita kasih tepuk tangan buat Cici Sansan. Karena Cici Sansan punya satu cerita yang bisa bantu kita buat building needs nasabah yang kita ketemuin. Thank you, Jos. Ini harusnya. By the way, teman-teman, Yosua tadi cerita itu poinnya ada di health dan critical ya. Dia satu cerita aja itu udah mencakup 2 poin ini. Kebayang nggak? Biaya rumah sakitnya dan biaya hidup di Israelnya. Itu ya, teman-teman ya.
Jadi kita ceritain bagus, memudahkan ketika teman-teman ceritain konsep yang tadi gue ceritain kayak gitu. Nah, sekarang Sansan mau ceritain di part education. Silakan San. Oke, selamat pagi teman-teman. Nah, hari ini saya pengen ceritain satu storytelling tentang education. Di sini ada yang udah jualan Pro Cerah, teman-teman. Seperempat ya, teman-teman ya. Jadi 3/4-nya belum. Nah, saya percaya sih, maksudnya waktu kita mau ceritain, biasanya ada belief yang kita pegang. Saya nggak tahu 3/4 dari teman-teman kenapa belum jualan Pro Cerah. Karena saya pun lagi pertama, begitu teman-teman. Belum jualan Pro Cerah gitu ya. Kayaknya kalau dihitung-hitung banyak yang lain yang lebih menguntungkan gitu ya. Nah, sampai ada satu akhirnya partner saya, Aldi, boleh aplaus dong buat Aldi. Tiba-tiba di tim kami satu Pro Cerah 60 juta API. Aldi, wow, gitu. Nah, segini. Nah, tiba-tiba wah, kok si Aldi bisa ya masukin 60 juta. Udah nggak belajar dari kita nih kayaknya nih. Tapi kita satu pun cash Pro Cerah nggak ada. Sampai akhirnya gue coba ulik lagi. Oh iya ya, bagus juga sih Pro Cerah. Gitu ya. Nah, akhirnya kita coba ceritain Pro Cerah closing, teman-teman. Nah, akhirnya tapi dari situ saya bilang, iya ya, ternyata tergantung yang ada di kepala kita. Kalau kata kita nggak bagus, nggak mungkin kita bilang ke orang lain, ini bagus gitu ya. Nah, sampai akhirnya, ini ada, sebenarnya gue belum pernah pakai ini ya teman-teman. Tapi menurut gue kemarin lumayan. Gara-gara satu kejadian, lagi gue di sekolah, teman-teman di sekolahnya anak gue ya, di Trimulya. Tiba-tiba ada satu ibu-ibu bilang gini ke gue, Ci, lu kan di Pro, gue tuh punya polis pendidikan anak Pro Cerah di Prudential, kata dia gitu ya. Menurut gue, kayaknya ini mau bayar tahun kedua, kayak nggak penting-penting banget ya, kayaknya, kata dia gitu, teman-teman. Oh, kenapa kata lu nggak penting, kata gue gitu ya. Nah, untung belief saya sudah berubah ya, teman-teman. Terus dia bilang, kata dia, kayaknya banyak yang lain yang return-nya lebih besar. Ini mah kayak saya dulu, kata gue ya gitu. Nah, udah gitu, gue bilang, oh, lu mikirnya gitu, terus apalagi, kata gue. Gini, kata dia. Iya, mending sekarang main di Bitcoin, sekarang mending main di, taruh di deposito, kan mirip, setara, kata dia gitu ya. Terus gue cuma bilang, kata gue storytelling akhirnya teman-teman. Storytelling apa yang gue tiba-tiba relate nih. Biasanya lagi gue nge-closingin Pro Cerah juga, gue waktu dulu nggak ceritain ini. Tapi setelah hal ini baru 1 bulan yang lalu, dan gue bilang, gue bisa nih pakai cerita ini lagi gitu ya. Nah, gue bilang gini, baik gue, menurut gue ada 3 kantong. Ada kantong saving, investment, sama protection. Nah, lu kalau saving kan di bank. Kalau investment di mana? Lu di Bitcoin, di depo, di mana-mana. Bisa, ya returnnya kata lu lebih gede. Tapi kalau insurance itu beda. Emang bedanya apa sih? Bedanya kalau insurance itu proteksi. Nah, gue masuk tuh ke storytelling gue. Maksudnya gimana? Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, gue nih, gue ceritain kisahnya gue bilang, lagi gue segede Tobi ya, sekarang nih anak kita segede Tobi TK, gue teh yang gue inget, papa mama gue usahanya nggak berkekurangan, kata gue. Maksudnya kayaknya kita cukup, nggak pernah kepikiran buat nggak bisa bayar uang sekolah. Nah, gue bilang gitu, nggak pernah kepikiran nggak bisa bayar uang sekolah. Lagi seumur Tobi. Sekarang kan anak lu baru tahun kedua nih bayar Pro Cerah, kata gue. Emang apa yang bisa mastiin nanti umur 17-nya dia bisa sekolah dan usaha lu baik-baik aja. Terus dia bilang, ya juga ya, dia gitu ya. Terus gue bilang, gue ya, lagi gue umur 17, lagi gue kuliah, tiba-tiba papa gue tutup usia, gue semester 4, dede gue baru masuk kuliah semester 1. Yang terjadi apa? Gila ya, pikir-pikir di situ, bayar uang sekolah susah banget. Bayar uang kuliah gitu ya, susah banget. Sampai gue bilang, kayaknya
yang gue pengen tetap lulus sih, gue bilang waktu itu. Jadi akhirnya kiri kanan kayaknya si mama cari, pokoknya gue tetap lulus kuliah. Tapi beda halnya sama dede gue, karena dia baru masuk, padahal dia waktu dulu beasiswa masuk ke Maranatha. Tapi di semester 4 gue ingat, dede gue jadi malas sekolah. Kayaknya sih, gue belum nanya juga ya ke dede gue, kayaknya dia berat ke uang sekolah daripada ngebebanin, udahlah gue nggak usah sekolah. Nah dia diam tuh teman gue. Terus gue bilang, nah coba lu pikirin lagi, kata gue. Kenapa? Karena menurut gue ya, proteksi sekarang lu setor berapa setahun? 17 tahun, gue setor kurang lebih, dia 15 tahun lagi, setor kurang lebih kecil sih, Ci, 6 juta setahun, kata dia. 6 juta setahun, kali 15, 90 juta, kata gue. Jangankan 90 juta, lagi papa gue nggak ada dan gue tetap harus bayar uang kuliah, duit 10 juta juga kayak emas, kata gue kayak gitu ya. Nah, dia bilang, ya juga sih, Ci. Ya udah, gue lanjutin bayar lagi tahun kedua, kata dia gitu, teman-teman. Jadi boleh dong, pas buat teman saya. Nah, jadi gue ceritain apa yang gue hidupin sih teman-teman. Waktu itu gue nggak kepikiran lagi jualan perucerah, nggak ceritain hal itu sih teman-teman. Tapi pas tiba-tiba ada orang menutup polis perucerah gara-gara ngomongin return. Gue langsung keinget lagi, iya ya, nggak seberapa buat dia sekarang setor cuma 6 juta setahun, 6 juta setahun. Mungkin buat dia kayak, penting nggak ya, dulu nggak ya. Tapi di saat anaknya nanti umur 17 tahun dan tiba-tiba ada uang 90 juta dan kondisi keuangannya baik-baik aja, itu kayak kan jadi tabungan. Tapi kejadiannya berbeda karena ini asuransi. Jadi di saat tiba-tiba orang tuanya di tengah jalan nggak ada, atau tiba-tiba usahanya dari tinggi tiba-tiba turun, emang 15 tahun ke depan ada yang bisa mastiin usahanya baik-baik saja. Nah, tapi di situ gue bilang, ini namanya baru proteksi. Lu sehat, asuransi pendidikan keluar. Lu sakit atau meninggal, asuransi pendidikan tetap keluar. Gitu teman-teman. Jadi itu cerita saya. Thank you. Thank you, Cici Oh, iya. buat ceritanya. Bisa dipakai ya, berarti buat kalau ini ketemu sama yang punya anak, buat jadi ceritanya ini sebenarnya ngegambarin lagi ya Cisansan tanpa kita harus jelasin pakai kertas. Ini tuh beda loh sama sama apa saving sama investment gitu ya. Kita bisa cerita dari situ ya Cisansan ya. Kejadian-kejadian yang pernah kita alamin. Boleh dipakai ya ceritanya Cisansan, boleh dipinjem ya buat kita bisa cerita ya. Oke. Kebayang teman-teman, buat kita bisa bawain cerita, buat kita bisa bangun needs-nya orang, ada beberapa cerita yang bisa kita pakai, lebih kebayang ya. Mungkin di momen ini ya, nggak harus pakai apa yang kita ceritain tadi di depan. Tapi mungkin teman-teman juga ada kepikiran, oh iya ya, dulu tuh ada saudara gue yang pernah begini, 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 nah itu juga bisa dipakai. Boleh banget, gitu ya. Itu untuk yang building needs. Ada lagi nggak ya building needs satu orang lagi ada ya? Oh, lu. Boleh. Beda lupa. Oke, itu kan tadi udah cerita tentang education, critical sama health dari yang ceritanya Om Yosa. Nah, ini yang terakhir cerita tentang gimana kita building needs di life insurance. Boleh? Silakan Kok Ray. Oke, thank you. Siapa di sini yang pernah ditelepon sama janda cantik pagi-pagi? Nice. Waktu dia telepon sambil nangis lagi. 2018, tanpa sengaja gue ketemu dengan satu pasang suami istri. Istrinya waktu itu sedang hamil 7 bulan. Dan pertemuannya bener-bener serandom itu sampai gue juga gak pernah kepikiran gitu loh bahwa dia akan jadi nasabah gue, dan satu waktu dia klaim. 2018 itu gue ceritain tentang manfaat asuransi seperti ini, dan dia tertarik untuk punya life insurance. Karena apa? Karena health-nya dia udah punya dari kantong. Nah, singkat cerita, waktu ke waktu berjalan, tahun pertama, tahun kedua, dari waktu dia tinggal di Cimahi, dia pindah ke Cianjur, pokoknya buat gue nasabah adalah keluarga. Jadi kita sering ketemu, kita sering datengin, ya. Nah, sampai satu waktu teman-teman, tahun 2020 itu dia udah sempat hampir mau tutup polis. Terus gue bilang, by the way, yang mau tutup polis itu istrinya. Ya karena suaminya kehilangan pekerjaan. Dia bilang, Korek kayaknya mendingan mau ditutup aja lah.
Eh, tapi ini tunggu dulu ya, soalnya suami saya belum setuju. Jadi suaminya ngerti bahwa even di kondisi yang nggak gampang, nggak ada kerjaan, si suaminya ngerasa ini mah tetap perlu dipertahanin, asuransi mah tetap perlu ada. Tapi akhirnya sekitar 5 bulan setelah si suaminya mau mempertahankan polisnya itu, si istrinya nge-WhatsApp saya gambar kuburan. Dia bilang suaminya udah berpulang. Dan Dan di situ gue inget anaknya tuh even baru 2 tahunan, karena waktu ketemu sama gue 3 tahun yang lalu kan lagi hamil. Aduh, nggak kebayang. Gue inget nama anaknya tuh Davina ya, Davina. Dan gue waktu itu telepon tanyain kabarnya, dan dia bilang tantangan terbesar dia adalah ngejelasin ke Davina papahnya kemana. Karena di usia-usia segitu kan pasti nggak gampang ya. Tapi tantangan lain yang nggak kalah besar adalah ketika dia harus angkat telepon setiap hari setelah suaminya meninggal ini dari bank dan teman-teman almarhum suaminya, karena suaminya punya pinjaman. Sehari kok bisa 5 sampai 6 telepon. Dan gue angkat kok, gue jelasin, tenang, gue pasti beresin, gue pasti beresin. Dan itu terjadi seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Gue datang, gue beresin klaimnya, sampai akhirnya tanggal 6 Januari, pagi-pagi jam 6:47. Gue inget di depan komputer, ada telepon, dia telepon gue, sambil nangis dia bilang, Ore, thank you ya kok, thank you banget, ini dana klaimnya dari Prudensia udah cair. Akhirnya cair 1 miliar teman-teman, dan saat itu hal yang pertama dia lakukan adalah selesaikan hutang, hal yang kedua dia lakukan adalah dia buka toko. Di situ gue berpikir, iya ya, kita tuh nggak pernah tahu loh teman-teman, ketika Tuhan pertemukan kita sama orang, kadang-kadang kita pikir, ah ya udahlah, ini mah kayaknya orang nggak bisa ngambil. Karena gue pikir juga ya waktu itu pertama ya, ini orang rumahnya aja masuk-masuk pelosok segala macam. Tapi enggak loh, di Legacy gue belajar untuk gue lakuin yang terbaik. Dan ketika kita lakuin yang terbaik, dia bayar premi nggak mahal, nggak nyampe 1 juta waktu itu. Tapi bisa cair 1 miliar. Teman-teman, lu nggak pernah tahu hari ini, minggu depan ini, teman-teman, Tuhan pertemukan sama siapa. Bisa jadi itu orang yang kalian bikin janji temunya. Bisa jadi itu orang yang random yang tiba-tiba ketemu sama lu, teman lama dan lain sebagainya. Tapi bagaimana lu bisa ceritain dengan baik tentang insurance, itu menentukan. Bisa jadi hidup keluarga itu Tuhan titipin lewat cerita yang bagus yang bisa lu ceritain. Nah, wow. teman-teman, itu cerita tentang life insurance. By the way, tadi gua create dalam konteks gua lagi mendorong kita untuk ngelakuin yang terbaik. Nah, sebenarnya kalau lu potong tengahnya aja, itu bisa dipakai buat life insurance. Tapi gue tetap suggest, lu punya your own story. Oh, tapi gue belum punya cerita klaim. Gak apa-apa, lu bisa pinjam cerita klaim yang ada di sini, atau orang-orang yang ada di sekitar lu, yang karena nggak punya life insurance, hidup keluarganya berubah. Dan lu ceritain dengan bagus, ceritain dengan detail, itu akan menggugah hati orang, hati papa, hati bapak untuk ambil life insurance. Lanjutin ya, Ustaz. Wow, kasih tepuk tangan dulu dong buat Korek. Dan ya, kalau di posisi kayak gitu ya. Nah, ketika kita bisa ceritain dengan bagus, kayak tadi Korea yang intonasinya waktu pas lagi momen penting tuh kita nggak cengenges. Gila loh, itu 1 miliar ya, gitu. Bisa langsung ditransfer loh. Terus dia tiba-tiba telepon, kan nggak dapat ya feel-nya ya. Orangnya juga jadi, ini ceritanya kurang asik. Tapi kalau kita bisa kasih intonasi yang bagus, apalagi kebayangnya kalau cici-cici gitu, diajakin ngobrolnya sama cicil gitu ya, ambil siapin tisu di depan. Wah, gila sih itu, no wonder bisa closing banyak ya cicil ya, gitu ya. Nah, udah sampai di building needs. Ketika kita udah beres cerita kayak gitu, biasanya kalau misalkan orangnya udah nih, oke, udah mulai tersentuh hatinya ya, udah mulai tersayat hatinya gitu ya, kita bisa kasih solusi buat mereka, betul. Nah, solusinya itu biasanya adalah bentuknya ilustrasi. Nah, sampai di ilustrasi, nggak berhenti juga kita menceritakan sebuah cerita. Cara kita jelasin ilustrasi juga harus kayak cerita. Nah, coba di sini siapa yang masih suka ceritain ilustrasi itu? Oke kok, jadi ini buat uang pertanggungan 1 miliar ya kok ya, yang pokok kemarin minta, ini preminya misalkan 5 juta sebulan ya kok ya. Nah ini nanti umur 120 kok
dia bisa melindungi kita sampai kalau amit-amit ada resiko meninggal. Oh, kira-kira ada yang mau ditanyain kok? Kok lebih prefer yang 1 miliar atau yang 2 miliar? Ah, kayaknya kurang seru ya. Ya, apa ini nggak ada cerita? Ah, yes, lu nggak usah cerita juga, gue udah bisa baca itu preminya berapa itu, UP-nya berapa. Nah, tapi ketika kita bisa kasih masukin solusi ini tuh jadi cerita, menurut gue itu bakal lebih powerful lagi buat Yes. Contohnya gimana maksudnya? Ilustrasi dijadiin cerita. Jadi kita bukan cuma sekedar ngomong, oh ini uang pertanggungan 1 miliar, oh ini uang pertanggungan 2 miliar. Jadi kok, kemarin kan Koko cerita sama Yosua tentang betapa Koko, menurut Koko penting banget buat Koko bisa sekolahin anak Koko di sekolah yang bagus, di sekolah yang terbaik buat anak-anak Koko. Kemarin Koko cerita pengen sekolahin anak di mana kok Aussie ya kok ya. Kok kira-kira kalau misalkan nih kok sampai plannya kita tidak berjalan sesuai dengan rencana, dan Koko kan tadi udah punya goals buat sekolahin anak Koko di Aussie. Kira-kira uang 1 M ini bisa jadi berarti nggak kok? Bisa bawa anak Koko sesuai sama goalsnya Koko nggak? Menurut gua ketika dibawa cerita kayak gitu, orang tuh jadi lebih mikir. Bisa jadi dia malah nambah. Ya 1 miliar cukup nggak ya? Kalau buat anak gua sekolah di Aussie kayaknya nggak cukup ya. Sekarang aja 1,5 M mungkin buat anak gua sekolah. Sebenarnya sih kayaknya nggak cukup sih, Yos. Oh, nggak cukup ya, kok ya. Emang kenapa kok? Berarti menurut Koko, kalau Koko mau achieve goalsnya Koko itu sekolahin anak di Aussie, apapun yang terjadi, kok kira-kira memang butuh berapa kok? Nah, mungkin menurut gua ketika kita bisa bawa story-nya dia, bawa story-nya kita, masuk ke dalam si ilustrasi, ilustrasi ini bukan jadi cuma sekedar angka dan kertas doang, tapi ini jadi makna yang lebih. Karena apa yang tertulis di ilustrasi ini adalah yang bakal bawa anak gua nanti sampai ke titik yang gua mau. Keren. Bukan cuma sekedar angka. Kalau kita ngomong ini cuma sekedar 1 miliar, 2 miliar, orang pasti balasnya, lu ya 1 miliar mah kecil teuing lah, sebenarnya mah nggak ada arti lah Yos. Tapi kita tadi bisa bawa tuh kayak ceritanya Koreho, kalau amit-amit kondisinya nggak berjalan seperti apa yang kita pengen, nggak berjalan seperti apa yang kita udah rencanain, kira-kira kok duit 1 miliar ini bisa bawa anak lu ke goalsnya nggak? Lebih kebayang ya? Ya. Lebih kebayang buat kita bisa give solution dengan cerita, oke? Okay? Jadi starting from now kita mulai belajar buat bisa ceritain ilustrasi dengan baik ke orang. Jangan cuma sekedar bacain preminya, jangan cuma sekedar bacain si angka-angkanya doang ya. Yes. Oke, okay. Terakhir sudah beres, kita udah ceritain pokok kira-kira butuhnya berapa apa segala macam. Masuk dong ke stage yang terakhir. Ini trial closingnya kita. Nah untuk itu kita mau dengar juga, ini ada cerita yang bagus yang bisa kita pakai juga dari Cici Adri. Jadi dipakein itu ya. Udah. Oke, pagi teman-teman. Berharap cerita yang bakal kita bagiin, yang gue bagiin ini bakal bisa kalian pakai ya. Tapi sebelum gue cerita, gue mau nanya dulu nih ya. Ini waktu gue ceritain dan tadi semua leader-leader udah ceritain, kalian itu cuman pengen kepo doang atau pengen follow? Benar. Oh kayaknya buka catatan gak banyak ini. Ayo. Ini kalau kalian nggak buka catatan, habis ini nggak akan gue ceritain loh. Karena kalau gue ceritain pun, kalian nggak praktekin, nggak jadi apa-apa juga kan? Ya. Bener kan? Ya. Jadi dibuka ya catatannya ya. Hah? Mau gue ajain tulisin. Kalau kasih aja lah. Yang dari belakang usaha sedikit lah ya. Iya. Biar kelihatan. Oke. Jadi waktu trial closing, teman-teman, gue biasanya suka ceritain ini. Lo tau nggak? Ada 4 hubungan. Ada berapa? Ada 4 hubungan antara kita, manusia, asuransi, dan musibah. Musibahnya bisa berupa sakit, sakit kritis, atau meninggal terlalu cepat. Kalau kita bagi jadi 4 kuadran ya, kuadran yang pertama adalah kelompok yang pertama nih ya, orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang apa? Beruntung. Kenapa kita sebut dia beruntung? Which is banyak banget orang tuh pengennya ada di sini. Mereka nggak spend uang buat beli asuransi, tapi seumur hidupnya sampai Tuhan panggil,
dia nggak pernah ngalamin yang namanya sakit atau musibah. Beruntung dong, dia nggak perlu spend duit. Ya kan kalau lu beli asuransi belum tentu lu sakit juga kan. Ya dia udah nggak spend duit, beneran lagi. Sampai meninggalnya nggak pernah masuk rumah sakit. Nggak pernah sakit, meninggalnya juga udah tua. Ada berapa banyak orang yang akhir hidupnya seperti ini? Nggak banyak, tapi ada ya. Salah satunya adalah oma gua sendiri. Dia sampai umur 88 tahun, nggak pernah ngalamin masuk rumah sakit, nggak pernah rawat inap, nggak pernah nyusahin kita, keluarganya. Umur 88 meninggalnya lagi belanja sayur. Lu bayangin, dia di passionnya dia yaitu adalah masak, nah meninggalnya di situ. Which is itu, kata gue, aduh, pengen banget ya umur 88 loh, udah ada cucu, cicit, udah happy lah. Tapi pertanyaannya, ya berapa banyak orang yang berakhir hidupnya seperti oma gue tadi ya. Nah, kelompok orang yang kedua, nah mungkin di sini lebih banyak, adalah orang-orang yang kita sebut dia ideal. Mungkin kebanyakan dari kita ada di kelompok orang nomor 2 nih. Gua sendiri sama Riko itu sampai tahun 2024 masih di kuadran yang ini, yaitu kita spend uang untuk beli asuransi, tapi nggak ngalamin yang namanya sakit, nggak ada musibah apapun. Sampai 2024 ya kita kecelakaan. Nah, itulah kali pertama kita masuk ke kategori orang ketiga. Ya, yaitu orang yang kita sebut aja merasa beruntung. Kenapa? Karena dia punya asuransi, tapi Tuhan izinin ngalamin yang namanya musibah. Almarhum mami gua itu ada di kategori kelompok orang ketiga ini nih. Waktu itu tahun 2021, nyokap gua ngalamin diagnosa yang namanya cancer. Pengobatannya di Boromius itu setahun habis 1 M. Nah bersyukurnya 2 tahun lebih sebelum kejadian, sebelum didiagnosa, kita itu udah beli asuransi buat nyokap gua. Jadi waktu tagihan 1 M itu datang, kita nggak usah kakak adik kumpul ya untuk gimana nih bayar, siapa yang mau bayar. Nah di poin itu, di titik itu ya nyokap gua sampai bilang ini, aduh untung ya ada asuransi. Kalau enggak siapa yang mau bayar tagihan sebesar ini. Nah itulah ketika merasa beruntung. Walaupun musibahnya datang, tapi secara finansial tidak terganggu. Nah, kalau boleh milih sih orang pengen tetap ada di sini, benar nggak? Gue juga pengen tetap ada di sini. Karena walaupun dibayarin asuransi, ya nggak pengen juga ya. Dapat musibahnya sih nggak pengen. Tapi setidaknya waktu musibahnya datang, kita bisa ngadepinnya tuh lebih tenang karena punya insurance. Financial resilient kalau sekarang kita suka bilangnya ya. Tapi sayangnya, teman-teman, ada kategori orang keempat. Mau bilang sial terlalu kasar ya. Jadi kita bilang aja yang hidupnya gak gampang atau gak mudah. Kurang beruntung ya yang di sini ya. Kenapa? Karena udah mah nggak punya asuransi, udah mah kena musibah. Lu bayangin sama-sama ngadepin musibah, tapi yang ini sendirian bener-bener di sini kita bisa fokus sama kesembuhan, ya sama kesehatan keluarga kita. Di sini udah mikirin penyakitnya aja udah tambah sakit, tambah pusing, mikirin biayanya, tambah nggak enak juga sama keluarga karena mereka juga ikutan pusing. Pertanyaan gua nih ya, mana yang bisa lebih kita handle? Musibahnya atau keputusan untuk ambil asuransi? Keputusan buat ngambil asuransi. Kita mau mempertaruhkan keuangan kita, finansial kita dengan keberuntungan, which is tadi kita udah setuju ya, nggak banyak orang ada di area sini, atau kita mau well prepare. Mana yang menurut lu bisa lebih lu handle? Well prepare. Oke. Kalau gitu, baru nanti balik ke ilustrasi yang tadi Yosua udah ceritain. Oke, opsi mana kan kita biasanya bikin ilustrasi nggak cuma satu opsi kan ya, 1, 2, 3 misalnya. Menurut lu mana yang lebih menjawab kebutuhan lu dan budget lu hari ini? Gitu. Dan ke belakangnya kalimat reinforcing yang udah teman-teman pelajari di circle kali ya. Ada yang mau ditanyain dulu teman-teman?
Wow. Aman ya? Oke, thank you. Yang mau ditanyain? Mau role play nggak sih? Ada yang role play ada tadi ya? Nggak ada waktu ya? Ya udah. Oke, thank you teman-teman. Thank you, Jadi. Ya, Adri. Maaf. Yang pasangin nggak sih? Makasih ya sih. Iya, iya. Saya benerin. Oke. Gila ya, asik ya kalau kita bisa cerita pakai kayak gini di depan nasabah, nasabah langsung mikir kayaknya ya. Iya ya, mending gue memutuskan buat punya asuransi ya. Gitu ya kayaknya Korea. Dan ini thank you Cik Adri buat kasih satu idea yang bagus buat kita bisa pakai buat trial closing ya teman-teman ya. Oke, udah dicatat tadi? Udah ya, oke. So, teman-teman, di setiap momen kita ketemu sama nasabah kita, make sure setiap step by step-nya itu kita punya cerita yang bisa dikasih ke mereka. Karena balik lagi kayak yang Korea tadi udah sampaikan di awal, cerita ini yang bisa bikin pertemuan kita jadi lebih bermakna sama nasabah. Cerita ini yang bisa bikin produk yang kita tawarin bukan jadi cuma sekedar produk, tapi benar-benar jadi sesuatu solusi buat mereka semua. Oke, so make sure teman-teman pulang dari sini, ini mungkin nanti kita nggak ada workshop gitu ya, nggak ada suruh pikirin cerita dulu hari ini, tapi nanti pulang dari sini sambil makan, boleh ngobrol sama leadernya, boleh yuk cari-cari lagi, ingat lagi, ada nggak sih satu cerita yang bisa kita bawa buat setiap kali kita ketemu sama nasabah kita. Karena gue yakin di setiap dari kita, nggak mungkin hidupnya kayaknya, gue mah nggak ada cerita sama sekali. Even temen kek, saudara kek, gitu ya, nggak harus keluarga inti, nggak harus yang papa mama. Gue yakin, gue cukup yakin pasti ada orang-orang di sekitar kita yang bisa kasih kita cerita yang bagus buat trial closing, buat kita ceritain ke nasabah-nasabah kita. Oke, dilanjutkan sama Kak Ore. Ya, thank you, thank you. Ini nggak nyala ya? Cek, cek. Udah gaya-gaya. Oke, ya, thank you. Jadi teman-teman kita masih akan punya dua cerita ya. Ini cerita-cerita yang menurut gue juga teman-teman perlu simak baik-baik. Kenapa? Karena ya mereka lah storyteller yang akhirnya menjadi achiever teman-teman. Sampai setiap tahun bisa dipastikan kita lihat kok Arya pulang dari luar negeri ya. Itu tapi nggak bawa oleh-oleh. Ya. Jadi teman-teman kenapa gue dulu ya waktu pertama datang ke Legacy gue juga rada bingung ya kenapa ya ada orang-orang yang ini tolong didiskusikan lagi sama leadernya masing-masing ya. Karena saya termasuk orang yang konsep, saya orang konsep, saya selalu bawain konsep entah apapun itu, ya konsep yang saya sering bawain ya selalu ini. Jadi frame berpikir buat nasabah memutuskan. Tapi ada orang-orang kayak Ko Arya, kalau ditanya, lu ceritain konsep apa ke nasabah? Ya, sampai hari ini juga dia masih bingung. Tapi di tengah kebingungannya dia punya closingan, bener gak sih? Nah, gue mau bilang buat partner baru, sederhanakan hidup lo dengan punya konsep. Ya nggak harus cerita yang ini ya. Tapi orang ini satu, teman-teman. Gue percaya ada satu hal yang grade-nya di atas konsep, yaitu apa? Story, teman-teman. Cerita. Lu boleh nggak punya konsep, tapi lu punya cerita yang bisa lu bawa ke nasabah. Nasabah tuh terinspirasi, tergugah, akhirnya terpengaruh, terpersuade ya. Karena ujung kita apa sih, teman-teman? Semua iklan, semua film, semua hal-hal yang hari ini kita lihat tujuannya untuk mendorong kita melakukan sesuatu ya. Call to actionnya apa? Nah, cerita beliau yang satu ini menurut gua powerful, boleh nggak kita sambut Arya? Ya. Oh. Ini kayak wisudaan ini. Oke, selamat pagi. Saya sangat tersanjung atau sangat minder ya. Ya, tapi benar banget teman-teman. Nah, kalau dibilang ya, konsep ya. Gue sendiri udah hampir 15 tahun, gue konsepnya apa ya. Tapi kalau diceritain, oh ya gue tahu ini konsep. Tapi memang hal yang sering gue lakukan adalah gue cuma cerita aja. Cerita ya. Kalau teman-teman bisa cerita dan konsep, luar biasa. Tapi info bagusnya ada bisa cerita dengan baik aja teman-teman. Achieve setiap tahun mah bisa lah teman-teman, oke? Asik. Nah, teman-teman, gue punya cerita ya. Cerita hal ini kejadian benar sama hidupnya gue. Cerita tentang apa? Gara-gara ada saat kejadiannya gara-gara ada satu nasabah. Pernah nggak teman-teman di posisinya, teman-teman bayangin aja, mungkin nggak perlu catat dulu, bayangin aja. Ada nasabah tanya kayak gini. Tadi udah sempat disinggung juga. Ada lagi itu saya ceritain soal UP. Arya, UP 5M ya.
20 tahun lagi juga, 15 tahun lagi juga udah nggak ada artinya. Benar ya? Ya. Nah, itu pun ngalamin sama gue juga sama. Nah, waktu dicerita begitu, gue pikir ya, oh ya, benar juga sih kok. Memang punya uang 5 miliar, punya uang 3 miliar, 10 miliar, mau 10 tahun lagi, mau 15 tahun lagi, pasti akan lebih mengecil ya. Setuju. Nah, kok gue bilang, gue pernah ya kok ya, ada kejadian, gue sama istri gue di tempat parkir. Oke, gue lagi itu baru beres ketemu orang, gue dari satu kafe, udah gitu buru-buru gue mau jemput anak gue di sekolah karena udah mepet. Oke, udah mepet nih. Buru-buru waktu di kafe, gue ke tempat parkir, gue masuk mobil bareng sama istri gue, nyalain mobil, nggak lama tukang parkir datang. Oke, tukang parkir kayak biasa datang, udah siap depan mobil kita, udah siap buat ngarahin buat keluar. Nah, waktu itu kan perlu bayar uang parkir, bener nggak? Nah, lagi waktu bayar uang parkir, kebiasaan karena nggak pernah bawa duit, teman-teman ya, biasa dong yang ngasih atau QRIS, waktu lihat mau parkir, aduh di mobil nggak ada uang parkir. Saya, aduh cuma recehan doang. Wah itu, teman kebayang gelisahnya gimana? Waktu mau jemput anak yang masih udah mepet karena udah terlalu sore, udah gitu mau keluar parkir ditungguin. Aduh ya tukang parkir udah diem aja, gue udah bengong-bengong masih ada duit nggak ada cari uang receh 100 perakan 200 perak dikumpulin sampai cari di laci semua gue cariin ya, nyariin apa duit receh. Ini ngancurin momennya. Oke, lagi 100 perakan itu aduh ya gelisah banget ya, akhirnya gue kumpulin, bayang cari di mana aja, di tasnya Siska, di sakunya gue jelas gue mah nggak ada ya pasti, kali di tasnya Siska semua uang receh gue kumpulin. Akhirnya singkat cerita, dengan kegelisahan, dengan buru-buru waktu, dapat recehan dikumpulin ada 2.000 perak. Oke, waktu ada dengan 2.000 recehan ya gue ambil, gue buka maju mobilnya, gue buka jendelanya, gue kasih ke parkir. Makasih Pak. Akhirnya keluar. Waktu keluar, Siska bilang, gila ya saya cuma uang 2.000 perak loh, ya nggak sih? Yang kalau hilang juga nggak ada artinya buat kita, bener nggak sih? Kembalian aja kadang-kadang, udah nggak usah ambil aja, ya nggak sih? Tapi kalau waktu di kondisi lagi gue mau keluar dari parkiran, cuma uang 2.000 recehan pun, ya gue korekin. Di kantong manapun, di sela-sela mobil manapun, gue cariin. Nah, ketawa pasti ini nggak ada uang parkir ya. Oke, tapi gua ambil, gua cariin ya, sampai pada akhirnya begitu dapat cuma 2.000 doang, uang yang nggak pernah kita cariin, hilang pun nggak pernah dipikirin, dikasihin, perasaannya gimana? Gila, lega nggak teman? Lega pisan. Akhirnya bisa keluar dari tempat parkir dan bisa ngejemput anak buat lanjutin pertemuan berikutnya. Dan gue bilang sama singgonya, kok hidup mah nggak ada yang tahu. Oke, memang mungkin 1 miliar itu 10 tahun lagi nggak ada artinya. Tapi balik lagi, nggak pernah tahu ke depan kondisi kita seperti apa. Bahkan jangankan 1 miliar, 100 juta juga kalau lagi nggak ada kondisi yang nggak oke mah ya, itu berarti bisa sama persis kayak duit parkir. Cuma 2.000 loh kok. Masalahnya nggak pernah tahu ke depan, kalau sekarang cuma parkir doang. Tapi kebayang, kalau misalkan hidupnya kita ke depan nggak ada yang tahu kondisinya lagi oke gini enggak. Lebih parahnya lagi ya kok ya. Itu mending gua parkir, cuman parkirnya di kafe doang di Mekarwangi. Kebayang kalau parkirnya di Pascal, lagi ngantri di tap nggak ada duit, itu mobil di belakang udah langsung terus tin tin tin, gelisahnya gimana? Dulu gue pernah kejadian juga kok, di mana, di jalan tol lagi tap, gue inget bareng sama si beca, gue lagi dia mau ke Jakarta, lagi ngetap ya, tap nggak ada duitnya. Lu bayangin jalan tol mau ke Jakarta ya, tap nggak ada duitnya, apa yang gue lakukan? Kan semua ngelaksonin dong, malu iya ya, udah gitu tensin iya, tapi udah gak ada yang kenal juga. Gua keluar dari tengah jalan tol, gua ke belakang mobil, Pak ada yang punya tap dong, tolongin. Oke, sampai gua nggak malu, buat apa, yang penting itu palang kebuka dan gua bisa melanjutkan hidup. Benar, kebayang lagi waktu kepepet mah apapun kita lakukan. Nah, itulah pentingnya kenapa kita punya life insurance. Sekali lagi, karena ke depan nggak pernah ada yang tahu. Ketika kepepet mah apapun kita lakukan. Bersyukurnya kita nggak perlu akan melakukan semua itu kalau kita punya life insurance. Nah, itu teman-teman. Oke. Topik ya. Di bawah gitu itu gua nggak pikir sih beneran. Ya. Script yang pernah gue belajar itu misalnya dia 1 M bener kok, kalau nanti memang nilainya pasti ada penurunan deh. Selalu jangan ngambil 1 M kok, 3 M aja gitu kan ya. Ya, bener kan?
Tapi dengan dibawa kayak gitu menurut gue orang jadi kepikiran, iya bener juga sih gitu ya. That's why the power of the story teman-teman itu penting. Nah, gue cuma mau kasih guide sederhana aja teman-teman ya, bahwa dari semua cerita-cerita, boleh tolong kalian dikeluarin lagi. Dari semua cerita-cerita yang tadi kalian dengerin, sebenarnya ya, sadar nggak sadar yang ceritain ataupun kalian yang dengerin, itu akan terbawa pada sebuah frame. Boleh dibantu di next. Sorry, mundur dulu ya. Nah, a short story must have a single mood ya. Jadi ingat moodnya itu perlu ada. Arya tuh memang tadi mau bawa moodnya lucu. Ada lucunya. Jadi kalau lu ketawa itu wajar. Itu bener. Jadi setiap story itu pastikan lu tahu ini lu mau bawa kemana ya. Oke, next. Nah, ini struktur cerita yang teruji efektif. Pertama harus ada hero-nya. Ingat teman-teman, hero-nya bukan kita ya. Hero-nya bukan kita, tapi hero-nya adalah nasabah ya, calon nasabah kita. Nah, kemudian si hero ini akhirnya dia ketemu sama problem, ketemu sama masalah. Masalahnya apa? Ya tadi resiko ya. Jadi kita itu memposisikan, kita framing supaya kita sama dia itu bukan musuh gitu loh ya. Kita lagi mau jualan, dia harus beli. Bukan. Kok itu ada resiko di depan sana. Nah, resiko ini adalah common enemy. Konon katanya yang mempersatukan banyak orang adalah punya musuh yang sama ya. Nah, gimana caranya lu sama dia duduk berdampingan ngelihat bahwa ada potensial problem di depan sana ya. Jadi lu posisikan resiko itu sebagai masalah, sebagai si villain ya. Nah, kemudian tapi tenang kok, ada gua yang bakal bantuin lu, tolongin lu. Kemudian kita sama-sama execute dan akhirnya mereka punya happy ending. Even happy ending ini lu perlu visualkan kayak tadi teman-teman yang lain. Ketika kita bawain cerita, kita kan nggak lagi ceritain dia, oh kalau lu nanti kejadian ya, kalau lu mati, nanti anak lu terima duit, itu adalah kasta paling murahan ya seorang agen asuransi. Kok kalau lu sakit nanti ya, gimana anak istri lu? Menurut gua bisa ya kalau dia nggak gampang tersinggungan. Tapi kalau dia tersinggungan, habis sudah cerita, habis sudah pertemuannya di situ ya. Tapi lu bisa bawa pakai cerita kayak tadi. Sebenarnya ya waktu lu ceritain, hero-nya dia. Oh, lu teh sebagai orang tua ya. Ini gue punya cerita. Ceritainnya kayak gini lah. Kayak tadi lah gue ceritain ada seorang bapak segala. Dan apa yang terjadi sama masa depan anak dan istrinya. Betul? Nah sebenarnya gue lagi ceritain cerita orang lain. Kau sebagai bapak, sebagai orang tua, dia bisa relate. Dia yang jadi tokoh itu di situ. Kebayang ya? Semua cerita sama teman-teman. Ya, kalau dia ceritanya Yosua, dia harus ceritain itu happy nggak endingnya? Nggak happy endingnya. Ending sih Ya, tetap. ending. Tapi nggak happy. Tapi itu dia ceritain supaya apa? Supaya si orang yang dengerin cerita itu punya happy ending. Iya. Ya, intinya teman-teman jangan sampai salah ya. Hero-nya adalah dia, problem ini adalah resikonya. Lu berjalan bareng-bareng sama dia dan lu execute bareng supaya dia punya happy ending di tujuan keuangannya. Nah, teman-teman, ada satu orang yang bakal ceritain, mungkin ini cerita yang paling hot, paling anget ya. Gue juga belum pernah dengar ceritanya. Jadi pastikan lu tangkap ceritanya dan pakai ceritanya supaya apa yang dia ceritain ini gak sia-sia, cuma jadi sebuah ya 2-3 menit, 5 menit di sebuah kelas, tapi jadi API demi API ya. Disitulah cerita yang beliau bawain dengan pasti sangat bagus dan gak gampang, tapi boleh memberkati kita semua ya. Oke, kita mau undang Koko Edward Himawan. Oh, ya. Ini kalau mau suruh ngomong dulu, kasih tahu dulu ya lain kali. Gua nggak tahu. Ya, oke. Jadi teman-teman, papi saya sampai hari ini masih di kamar perawatan dan kemarin 10 hari di ICU. POV-nya mau gue yang jadi nasabah apa gue jadi agent nih? Gue jadi agent. Jadi gue jadi lu semua. Ya. Terus lu ceritain kisahnya bokap gue ya. Siap? Ya. Ya. Dicatat ntar lupa lagi ya. Soalnya banyak. Nah, jadi misalkan nih, lu ketemunya sama satu anggota keluarga yang misalkan di kondisi dia harus beliin asuransi buat suaminya, tapi suaminya nggak mau, bisa ya. Atau lu ketemu temen lu, terus lu nawarin dia untuk dia closingin papi maminya, bisa ya. Nah, POV-nya kayak gitulah. Intinya lu nyiapin buat orang yang lu sayang, POV-nya gitu ya.
Nah, jadi ceritanya gini. Kalau gue jadi lu, gue bakal ceritanya gini. Oke kok, produknya udah bagus dan gue tahu nanti kan lu pasti mau diskusiin dulu sama pasangan lu atau sama orang tua lu misalkan ya. Nah, gue punya satu temen nih kok. Jadi temen gue ini memang dia ada di bisnis prudensial. Nah, maminya itu nggak percaya sama asuransi karena dulu maminya pernah tangannya patah dan waktu tangannya patah itu nggak di cover sama prudensial karena oknum agen asuransi. Nah, berjalannya waktu, tiba-tiba anaknya ini pengen beliin asuransi buat orang tuanya. Dan anaknya, dan si temen gue ini patungan sama adiknya berdua untuk bayarin papi maminya beli asuransi. Tanpa papi maminya tahu awal. Akhirnya kita ngomong, ya papi gue harus medical check up. Puji Tuhan lolos, ya. Bayar premi, repricing, bayar premi, repricing. Total premi yang gua dan adik gua bayarin untuk bokap gua itu 2,5 juta. Dan kita masih ngebudgetin, jadi bokap gua kita beliin hanya bronze A, teman-teman. Ya. Total papi dan mami gua kita bayar premi mungkin 50 jutaan setahun ya, Boy ya, setelah repricing. Sampai itu masih ngikutin, teman-teman? Oke. Bayar kalau bokap gua itu kalau setahun 30 juta, berarti 5 tahun bayar premi, total uang keluar berapa? 125 juta. Temen gue udah bayarin buat bokapnya 125 juta. Nah, ada orang yang waktu dia udah bayar 150 juta, terus nggak dipakai, ngomongnya apa? Jadi beban. Udah buktinya udah pakai, udah bayar-bayar nggak dipakai. Nah, kita juga nggak berharap dipakai, tapi tiba-tiba resikonya datang. Nah, minggu lalu bokap gue itu kayak serangan jantung. Pas dicek rumah sakit ternyata bukan serangan jantung. Jadi pembuluh darahnya itu, ini kalau jantung nih ya, ada pipa utamanya. Tapi gue tuh pipa utamanya sobek. Jadi harus pakai implan. Ya. Terus, lo tahu nggak apa yang terjadi? Karena di rumah sakit di Bandung jaminan akhirnya belum tutup, jadi waktu ke Jakarta operasi jam 8, jam 7 baru ngajuin asuransi ke rumah sakit yang baru. Nah, terus adiknya teman gue nih ya, maksudnya Ebo, ini kan gue POV jadi kali ya. Dia ngirim ke kokonya billing, harus deposit 50% karena belum ngajuin ke asuransi dan belum keluar jaminan awal. Temen gue pikir mungkin habisnya 300, 200 ya. Lo tau nggak pas jaminan awal berapa pengajuannya? 960 juta. Ya, hebatnya Prudential dalam waktu sejam jaminan awalnya di approve. Temen gue udah mikir ini jam setengah 9 malam nyiapin duit 500 juta ini kemana gitu kan ya. Nah, akhirnya cerita gitu. Singkat cerita operasi ya. Bokap gue juga nggak sadar. Dan waktu bokap gue sadar, dia bilang, saya ada di mana? Jadi bokap gue itu dari hari pertama serangan sampai 2 hari lalu, dia nggak ingat dia ada di mana, dia diapain aja. Waktu bangun ada di ruangan yang putih, terus udah gitu orang nggak kenal, badannya selang semua, gitu dia nggak sadar. Ya, terus papi gue akhirnya nanya, jadi papi itu kenapa? Ya, terus ya, temen gue ini cerita, iya jadi papi itu kena ada satu serangan yang bikin jantungnya sobek, jadi harus segera dioperasi. Ya waktu bokapnya tahu kalau anaknya ternyata ngabisin uang 1,5 M selama 10 hari, ya tahu nggak bokapnya ngomong apa? Bokapnya ngomong ini, ngomong ke mami gua, ya ngomong ke mami temennya. Aduh, punya anak pada pinternya bisa nyiapin kita kayak gini. Itu bokap gua ini gua pengen nangis juga nih. Ya, nah terus gue bilang habis 1,5 M, terus papi gue bilang serius, papi gue bilang gitu ya. Cuma kerjaan si teman gue ini apa? Jadi setiap hari selama berapa jam sekali, papinya paru-parunya basah, harus dikeringin. Ya, jadi bapak harus ke atas tanda tangan, obat buat ngeringin paru 60 juta. Pak ini operasinya ada gumpalan darah, bypass kan, harus dibuka ulang, operasi ulang. Tadi subuh operasi, siang operasi lagi. Pak ini pakai ventilator, tenggorokannya infeksi jadi berjamur. Kultur jamur ya Pak, sama obat 23 juta. Pak ini harus cuci darah. Ya, cuci darahnya nggak bisa 4 juta 4 jam karena cepat, harus pakai CRRT segede TV ini nih. Ya, tingginya. Setiap 3 hari sekali, 1 kali siklus,
200 juta, tanda tangan. Udah lewat 3 hari, Pak, ini siklusnya dilanjutin ya. Dipanggil lagi ke atas. Isinya apa? Saya Edward Himawan menjamin ayah saya tanggal lahir sekian, rumah di sekian, persetujuan tindakan cairan RT senilai 200 juta untuk siklus kedua. Tanda tangan 200 juta. Itu kalau nggak ada insurance saya itu bingung banget, sumpah. Ya. Nah, akhirnya apa meaning ceritanya? Hanya karena uang 2,5 juta yang dia mau sisihin setiap bulan buat papinya, dia bisa kasih yang terbaik buat papinya di saat dia paling butuhin dia. Nah, terakhir, ada satu saudara gue baik banget. Saudara gue datang terus panggil nih ke adik temennya, dia bilang gini, sini keluar dulu, nih ada satu om kita. Tapi lu nanti om nyumbang, ikut nyumbang. Nyumbangnya ngomongnya apa, Bu? Jumlahnya nanti agak besar lah. Ini kan jumlahnya besar. Nanti saudara-saudara pada nyumbang, nanti om yang ngomong. Om juga mau nyumbang katanya gitu. Ya, pikir-pikir ya kalau bonnya 1,5 mau nyumbangnya berapa? Ya tapi gue tahu etiket baiknya. Tapi kan maksudnya gue tahu orang punya keterbatasan juga gitu kan. Ya terus adik gue bilang apa? Gak usah om, makasih buat perhatiannya. Tapi 1,5 M-nya kita udah beresin semua om. Pakai apa? Duitnya ada loh. Pakai insurance om. Akhirnya si om ini jadi buka polis sama Ebo. Ya, tapi maksudnya gini loh, teman-teman. Ya, message-nya adalah tadi udah nangkep ya satu message-nya ya bahwa anak beli orang tua, terus momennya orang tapi gue bilang gini, aduh anak-anak pada pinter bisa nyiapin kayak gini. Ya. Kalau gue nggak nyiapin bingung juga mau nyelamatin gimana, gue bingung swear. Gue kemarin 14 Mei itu hari terberat dalam hidup gue. Satu keputusan yang kalau gue ambil bisa akibatnya fatal. Tapi karena insurance, gue bisa pilih ini paling bagus dok, ya. Ini cuci darah paling bagus, ya. Ya udah dok yang ini aja. Pilihnya bisa ngomong gitu. Dan gue bisa menjaga dignity-nya keluarga gue. Gue nggak perlu, boleh pinjam uang nggak 400 juta buat si papa uangnya kurang. Om, boleh pinjam nggak? Saya tuh kurang 200 buat papa harus operasi nih cuci darah sekarang. Gue bisa menjaga dignity-nya keluarga gue atau mungkin tuh case-nya ceritanya temen gue bisa menjaga dignity keluarganya dia dengan tidak usah hanya karena uang 2,5 juta atau 30 juta yang dia sisihin setiap tahun. Nah hari ini gue ceritain sama lu karena gue peduli sama lu dan supaya kita semua punya pilihan kalau dihadapin resiko kayak gitu. Nah kayak kira-kira gitulah teman-teman ceritanya. Thank you banget. Guys, kayaknya udah nggak perlu ada cerita-cerita apa-apa lagi. Yang lebih penting dan yang terbaik yang bisa lu lakuin setelah kelas ini adalah menceritakan cerita lu sendiri, ya. Teman-teman, belum punya cerita, discuss sama leadernya, pastikan kalian punya cerita ya. At least dalam pertemuan itu ada cerita ya. 1-2 cerita itu akan sangat-sangat membantu membuat pertemuan jadi berbeda. Saya percaya setelah pulang dari sini semua pengen closingin orang tuanya ya. Oke, thank you Edo, thank you semua yang udah ceritain juga, thank you semua yang udah datang. Sampai ketemu. By the way teman-teman, nanti kalau ada kelas ini lagi, storytelling, bentukannya akan berbeda, sedikit berbeda, yaitu lebih ke workshop ya. Jadi kalian akan diajak untuk membuat cerita sendiri dengan guidance ya. Itu aja, sampai ketemu di storytelling kelas berikutnya.